Puji Tuhan, saudara, selamat sore. Kita ketemu lagi di ibadah kaum wanita. Meskipun masih jarak jauh, tapi firman Tuhan itu sama. Asal kita mau sungguh-sungguh melakukannya, berkat itu akan menjadi bahagian dalam rumah tangga kita, khususnya untuk kaum wanita. Firman Tuhan pada sore hari ini yaitu tentang jangan kemenangan kita digagalkan. Memang bisa gagal, bisa. Kemenangan itu sudah kita dapat, tapi bisa saja gagal. Karena di dalam perjalanan kehidupan kita ini banyak hal-hal yang bisa kita terpesona dengan keadaan-keadaan dunia ini. Kita lihat dulu di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-18. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang dengan penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya sendiri. Ayat ini yang kita akan lihat bersama-sama, di mana dikatakan janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan. Artinya kemenangan itu jangan sampai gagal. Kita sudah mendapat kemenangan karena kita sudah percaya kepada Yesus. Yesus sudah menang. Karena kalau kita lihat, Yesus itu sudah mengalahkan dunia ini. Di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-22 dikatakan begini, tentang kemenangan bagi orang-orang yang percaya. Kolose pasal 1 ayat yang ke-21 sampai 23. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhi Allah dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata daripada perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ini kemenangan kita. Oleh karena kematian Kristus, dosa itu telah dihancurkan dengan darah Kristus. Berarti kita menang. Dan juga dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima. Ini kemenangan kita ya saudara, kita lihat. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah.
Ayat 5 mengatakan, siapa yang mengalahkan dunia, artinya yang sudah menang, selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Karena iman kita kepada Yesus, percaya bahwa Yesus anak Allah, maka kita mempunyai iman, kitalah yang mengalahkan dunia. Kalau kita mengalahkan dunia berarti kita menang. Nah, kita sudah menang. Satu ayat lagi di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-55. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-55 sampai 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Karena upah dosa adalah maut, tapi karena kita sudah percaya kepada Yesus, darahnya sudah menyucikan segala dosa kita, maka dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini kan kemenangan. Oleh karena darah Yesus telah menyucikan kita dari segala dosa, maka kita menang. Tetapi tadi dikatakan janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan. Karena bisa gagal. Kemenangan yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita dengan penyucian darah dosa kita dengan darah Yesus sepanjang perjalanan kehidupan kita. Itu banyak hal yang bisa menggagalkan kita. Tapi pesan firman Tuhan dikatakan janganlah kamu biarkan. Artinya jangan kita biarkan, kita pertahankan. Jangan kita biarkan kemenangan itu digagalkan. Karena banyak hal yang bisa menggagalkan iman seseorang selama dia hidup di dalam dunia ini, saudara. Jadi biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kemenangan, dengan iman kita menang. Karena dengan iman kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang sudah mati di atas kayu salib, sudah memutuskan ikatan dosa itu di dalam hidup kita, sehingga kita sudah menjadi orang-orang yang menang. Nah, kalau kita sudah menjadi menang, harus pertahankan itu. Harus kita kuat mempertahankan kemenangan itu. Karena godaan-godaan di dalam dunia ini, baik melalui kuasa kegelapan, baik melalui diri kita sendiri, baik oleh ajaran-ajaran yang salah, itu bisa memutuskan hubungan kita kepada Allah sehingga kita gagal di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan. Karena dikatakan Rasul Paulus katakan di dalam Kisah Rasul pasal 20, di dalam Kisah Rasul pasal 20 Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-30. Kisah Rasul pasal 20 ayat, kita baca dari ayat yang ke-29. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, kata Rasul Paulus, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Serigala-serigala adalah iblis, pengajaran-pengajaran sesat. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Nah, ini halangan, saudara, yang harus kita pertahankan kemenangan yang kita sudah terima tadi. Jangan sampai ada ajaran-ajaran palsu
yang berusaha menarik murid-murid dari jalan benar dan supaya mengikut mereka. Artinya kalau kita sampai terganggu atau kita tersepesona dengan ajaran-ajaran palsu, maka gagallah kemenangan kita, saudara, yang kita sudah terima dengan anugerah Allah. Dengan kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Itu bisa gagal, saudara. Oleh sebab itu dituliskan, jangan sampai kemenangan yang kita sudah terima itu digagalkan. Karena banyak ajaran-ajaran palsu. Ajaran palsu itu, saudara, mirip, tapi palsu. Ya, kalau zaman sekarang kita lihat banyak barang-barang palsu, tapi mirip, tapi bukan asli. Nah, begitu juga dengan ajaran-ajaran keselamatan, saudara. Banyak ajaran-ajaran palsu yang kelihatannya mirip. Seperti saya katakan tadi, barang palsu, umpamanya gigi palsu, kan kelihatannya mirip, tapi palsu, bukan gigi asli. Juga banyaklah barang-barang palsu yang merupakan barang palsu, itu merupakan barang yang mirip tapi bukan asli. Demikian juga dengan ajaran-ajaran pelajaran firman Allah. Lain kali banyak ajaran yang kelihatannya mirip, sama kelihatannya, tapi bukan asli. Oleh sebab itu Rasul Paulus berpesan supaya jangan sampai kemenangan kita itu digagalkan. Karena kalau kita percaya kepada ajaran-ajaran palsu, berarti gagallah keselamatan yang kita sudah terima. Kemenangan yang kita sudah terima itu nanti gagal. Nah, oleh sebab itu dikatakan tadi kita harus bertahan. Jangan mau digeser. Jangan mau iman percaya kita itu digeser. Kita berpegang teguh kepada ajaran firman Allah. Firman Allah itu pengajaran yang benar. Jadi saudara, kalau yang gampang digoda, gampang digagalkan kemenangannya, orang yang seperti apa? Nah, kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 4, di Efesus pasal 4 ayat 13 dan 14. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, kan pengajaran-pengajaran palsu itu yang dapat menggagalkan kita. Tapi kalau orang atau anak Tuhan itu sudah menjadi dewasa, tidak gampang diombang-ambing oleh pengajaran sesat. Kita lagi dikatakan kita ini bukan anak-anak. Dikatakan ayat 14, saya baca sekali lagi. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, kalau kita sampai tertarik dengan ajaran-ajaran palsu, lama-kelama kita jadi gagal. Itu sebabnya Rasul Paulus berpesan, jangan sampai kemenangan kita itu digagalkan. Kan kita sudah menang oleh darah Yesus. Kita sudah mempunyai iman kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Lalu jangan mau kita digeser. Jangan mau kita diombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Tadi Rasul Paulus katakan selama dia pergi dari sidang jemaat di Roma, maka serigala-serigala yang buas akan masuk. Serigala-serigala itu adalah pekerjaan kuasa kegelapan. Itu akan menggoda, mengganggu. Sehingga kalau kita tidak kuat, iman kita tidak teguh,
kita tidak bertahan dalam kebenaran firman Allah, kita akan terpesona dengan ajaran-ajaran yang mengombang-ambing, artinya diombang-ambing ke sana kemari, tidak ada ketentuan, lalu itulah yang menggagalkan kemenangan kita. Nah saudara, itu sebabnya Rasul Paulus berpesan supaya jangan sampai kemenangan kita itu digagalkan. Jangan saudara pikir emang bisa gagal. Lah kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak bertekun, kalau kita sembarangan aja ajaran kita terima, itu yang membuat kita gagal. Sebab kita nanti kesana kemari, iman kita tidak teguh. Kalau ajaran-ajaran palsu itu tidak membawa kita kepada kesempurnaan. Karena kita menerima ajaran yang salah, tidak sesuai dengan firman Allah. Karena pada hari-hari terakhir ini banyak orang yang terpesona dengan ajaran-ajaran yang kelihatannya sama, padahal itu palsu. Kalau seorang anak Tuhan yang berdiri teguh di dalam firman Allah, kita tahu kita sudah menang, tapi pertahankanlah itu, jangan sampai kita gagal. Nah, kalau kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah, kita tidak mudah diombang-ambing, karena kita tahu bahwa kita ini berdiri di atas yang benar, yaitu firman Allah. Kita tidak mau kita sebagai anak-anak yang dibohong-bohongin, kan kalau anak-anak kan. Kalau iman seperti anak-anak, masih seperti anak-anak kecil itu gampang aja dibohongin. Anak kecil itu gampang aja di kesana kemari. Karena dia tidak kuat. Nah, kalau kita berpegang teguh kepada ajaran firman Allah, maka kita pertahankan, jangan sampai gagal. Jangan saudara pikir kalau sudah kenal Tuhan lalu hidup sembarangan, lalu kita tidak hidup sesuai dengan firman Allah. Bisa-bisa kita gagal, saudara. Nah, kalau kita gagal, keselamatan kita pun gagal. Sayang, Tuhan sudah berkorban bagi kita, kita sudah beriman kepadanya, kita sudah diberikan kemenangan karena Yesus sudah menang, kita pun menang. Dan kalau kita kalah, kita gagal, kita kalah. Nah, oleh sebab itu saudara dikatakan, jangan sampai kita gagal. Nah, satu ayat lagi, 2 Tesalonika 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-9. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Nah, ini pengajaran sesat, saudara. Ayat 11. Ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Ajaran palsu itu datangnya dari iblis dengan rupa-rupa daya, supaya orang-orang yang sudah dimenangkan itu tersesat kembali dengan rupa-rupa ajaran yang di sini dikatakan mereka bisa membuat
mujizat-mujizat ajaib, saudara. Nah, kalau kita kurang hati-hati, di dalam ayat yang ke-9 ini dikatakan kedatangan si pendurhaka, yaitu si antikris itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Kalau kita bergantung, percaya kepada Yesus hanya bergantung kepada mujizat, memang mujizat itu Tuhan bisa buat, tapi iblis pun bisa. Nah, kalau kita kurang hati-hati, kita bisa terpesona dan kita akan gagal dalam keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Ayat-ayat tadi di atas kita sudah lihat bagaimana Yesus berjuang untuk keselamatan kita di atas kayu salib, dan kita percaya dan kita sudah mempunyai iman. Siapa yang mengalahkan dunia ini adalah iman kita kepada Yesus sebagai anak Allah. Itu kita. Tapi jangan sampai gagal. Karena kalau kita terpesona dengan ajaran-ajaran iblis, ajaran-ajaran sesat yang mirip rupanya seperti benar. Karena barang yang palsu itu kan mirip sama yang asli. Kalau kita kurang hati-hati, maka kita akan menjadi gagal di dalam keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu saudara, kita menjadi anak-anak Tuhan itu selalu waspada. Karena pekerjaan-pekerjaan iblis itu juga bisa bikin mujizat, tanda-tanda heran. Nah, kalau kita hanya mengikut kepada Tuhan hanya berdasarkan mujizat dan tanda heran, lalu kita bisa terpesona dengan ajaran-ajaran palsu. Lalu kita menjadi gagal di dalam iman kita kepada Tuhan. Kalau kita gagal, maka kita gagallah keselamatan kita, saudara. Nah, kalau sedemikian saudara berpikir bahwa apa kita bisa gagal? Bisa, saudara. Saudara ingat di dalam kejadian manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Mereka gagal, saudara. Adam dan Hawa itu sudah gagal di dalam janji Allah. Keselamatan yang kekal sudah gagal. Karena dia sudah apa? Melanggar perintah Tuhan. Kenapa dia melanggar firman Tuhan? Karena iblis membujuk dan dia ikuti. Nah, karena iblis membujuk kepada Hawa, Tuhan sudah berpesan, semua pohon buah-buahan di dalam taman ini boleh kamu makan, tapi hanya satu jangan dimakan. Itu pesan. Nggak banyak, cuma satu dari sekian banyak buah-buahan di taman Eden itu. Hanya satu jangan dimakan. Lalu datanglah si iblis katakan, oh bukan begitu. Tuhan katakan semua pohon kamu jangan makan, tapi ini kalau kau makan kamu jadi pinter. Kamu jadi tahu yang baik dan yang jahat. Terpesona. Udah terpesona, dilihat-lihat lagi. Hawa lihat ini buah kayaknya bagus ya. Enak dimakan. Mulailah tertarik. Tidak segera dia ambil, tapi dilihat-lihat dulu. Begitu juga pengajaran-pengajaran palsu yang mirip. Kelihatannya bagus ya, sama firman Tuhan. Kelihatannya bagus, menarik. Nah, kalau sudah tertarik begitu, saudara, maka Hawa dia ambil aja tuh buah yang sebenarnya tidak boleh. Karena sudah terpesona dengan iblis punya taktik untuk menjatuhkan manusia. Sama dengan seperti zaman sekarang. Kelihatannya sama, menarik. Lalu kita mulai tertarik dan kita perhatiin kan, kita ikut. Maka Hawa ambil aja buah itu yang sebenarnya tidak boleh.
Dia ambil, dia makan, dia bagi lagi Adam. Jatuhlah dosa. Jadilah gagal. Saudara, rencana Allah kepada manusia, pada manusia pertama itu gagal. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan dosa itu bukan dia sendiri. Dosa itu terus menerus turun-temurun sampai pada sekarang ini manusia berpikiran sesat. Nah, kalau sudah sesat begitu kan, tadi dikatakan sangat dosa itu adalah maut. Nah, semua manusia harus mati. Oleh kemurahan Tuhan, Yesus datang di dalam dunia ini sebagai manusia, menebus segala dosa kita karena dia rela mati di atas kayu salib. Dan darahnya dia menyucikan dosa-dosa kita. Itu kita sudah menang. Tapi jangan sampai kemenangan itu gagal. Seperti Hawa sudah gagal. Rasul Paulus katakan tentang Hawa. 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11 2 Korintus pasal 11 ayat yang 2 dan 3. Sebab aku cemburu kepada kamu, kata Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Korintus. Sebab aku ini cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ini sebabnya Rasul Paulus juga khawatir kalau sidang jemaat di Korintus itu seperti Hawa gampang dibujuk oleh iblis ular. Lalu gagallah keselamatan. Sebab itu Rasul Paulus katakan, aku sudah mempertunangkan kamu yang nanti akan menjadi mempelai Kristus sebagai mempelai laki-laki. Jadi diumpamakan dengan kehidupan kita di dunia ini, saudara, kita sudah dipertunangkan, sudah ada ikatan keselamatan yang kekal karena Kristus. Tapi di dalam perjalanan itu bisa aja gagal. Gagal karena kita terpesona dengan ajaran-ajaran yang sesat seperti Hawa diperdayakan oleh iblis. Jadi saudara, di dalam kita mempertahankan keselamatan itu kita mesti selalu waspada. Jangan sampai dikatakan tadi, jangan sampai kemenangan kita itu digagalkan. Ada orang-orang yang kalau di dalam Kolose pasal 2 ayat 18 tadi, kalau saya baca lagi, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang kepada penglihatan dan tanpa alasan yang benar, membesar-besarkan diri dan pikiran-pikiran duniawi. Ada orang saudara berkanjang dengan penglihatan, oh saya penglihatan si anu. Ada saudara, pengajaran itu. Lalu kita terpesona, lalu kita pikir, iya kali benar, lalu kita ikut. Kita terpesona dengan ajaran-ajaran yang sesat. Ada orang-orang yang di sini dikatakan beribadah kepada malaikat dan berkanjang pada penglihatan-penglihatan yang tanpa alasan. Jadi orang itu bukan benar sebenarnya, penglihatan-penglihatan yang tidak benar, lalu kita tertarik
dan kita ikut. Nah, lantas kita jadi gagal di dalam kemenangan yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, oleh sebab itu kita kaum wanita berhati-hatilah di hari-hari terakhir ini. Rasul Paulus katakan banyak serigala-serigala yang akan masuk di dalam sidang-sidang jemaat. Jadi kita harus lebih hati-hati, waspada. Jangan sampai kemenangan yang kita sudah dikaruniakan oleh Allah itu nanti gagal. Nah, kalau kita terima pengajaran-pengajaran yang salah, maka kita tidak akan masuk di dalam kesempurnaan gereja pada hari-hari terakhir. Jadi saudara, kita gagal. Kalau kita terima pengajaran-pengajaran yang salah, berarti tujuan kita sudah melenceng dari pengajaran yang benar. Kita tidak disempurnakan, saudara, karena ajarannya sudah salah. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Jangan sampai kemenangan yang sudah dikaruniakan Allah itu menjadi gagal. Sayang kan kalau kita sampai gagal. Ada lagi satu contoh saudara yang gagal. Siapa? Saudara kenal istri Lot. Istri Lot. Kita baca di dalam Kejadian. Kejadian 19. Meskipun saya tahu saudara udah tahu cerita tentang Lot. Tapi kita lihat dengan bukti pengajaran firman Allah ini. Yang gagal. Kejadian 19. Kita baca ayat 24. Kita baca dulu ayat 17. Kejadian pasal 19 ayat 17. Sesudah kedua orang itu, yaitu malaikat Tuhan, menuntun mereka sampai keluar dari kota Sodom, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun, juga di lembah Yordan. Larilah dan ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Nah, ini pesan dari malaikat-malaikat yang menyelamatkan Lot dengan kedua anaknya dan istrinya. Jadi 4 orang. Ada 2 malaikat Tuhan, atau dengan 2 malaikat Tuhan ini memegang 4 orang ini, saudara. Lot, istrinya, dan anaknya perempuan 2. Dituntun, dipegang, saudara. Dipegang dengan pesan, lari. Jangan menoleh ke belakang. Jangan berhenti. Pesan ini, saudara, dituntun. Lalu kalau kita baca di dalam ayat yang ke-24. 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang balikannya nyala kota dengan sekali lagi saya baca. Dan ditunggal balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, ini masih dipegang, saudara. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garang. Ini akibat tidak taat akan pesan Tuhan. Gampang kan sebenarnya, cuma jangan menoleh. Lari. Jangan menoleh. Tangan dipegang, tapi kan leher ini, kepala kagak dipegang. Terserah dia mengikuti pesan Tuhan. Dituntun. Jangan menoleh. Waktu dia dengar gelegar itu Allah hukum itu kota Sodom dan Gomora dengan gemuruh tentunya. Karena 2 kota Sodom dan Gomora itu dihancurkan.
Istri Lot noleh. Akibatnya dia jadi tiang garam. Gagal kan? Sebenarnya dia sudah keluar dari kota Sodom dan Gomora. Udah keluar, dituntun lagi. Pesannya jangan menoleh. Tapi karena tidak mau taat kepada perintah Tuhan, dia menoleh. Akibatnya dia jadi tiang garam. Gagal keselamatannya, saudara. Ini peringatan kepada kita kaum wanita, saudara. Kita sudah dituntun keluar dari dunia ini. Dipegang oleh Tuhan. Tapi pesan Tuhan pun kita harus ikuti. Kalau Tuhan katakan apa, kita ikuti. Kalau pesan Tuhan melalui firman Allah itu, kita turuti. Tapi karena hatinya tidak taat kepada firman Tuhan, kan nggak salah menoleh, pikirnya dia. Tapi pesannya jangan menoleh. Apapun yang terjadi di kota Sodom dan Gomora, jangan menoleh. Dia menoleh juga. Melawan nggak? Lawan kan? Gagal dah dia jadi tiang garam. Ya sudah, dia tidak selamat. Ya kalau udah jadi tiang garam, binasalah dia. Pesan sekali lagi kepada kita, anak-anak Tuhan, khususnya kaum wanita yang hidup di akhir zaman ini, tadi dikatakan jangan sampai kemenangan kita itu digagalkan, baik oleh pengajaran-pengajaran palsu, baik oleh ketidaktaatan kita kepada firman Allah. Seperti istri Lot. Istri Lot kan udah keluar, udah menang, dia udah keluar. Tapi gagal karena tidak taat kepada firman Allah. Pesannya hanya satu, jangan menoleh. Tapi dia menoleh juga. Gagallah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada dia. Dia sudah keluar dari kota Sodom dan Gomora, tapi akhirnya jadi tiang garam. Nah, saudara, di dalam kehidupan keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita, kita berjuang di dalam perjalanan kita menuju kepada kesempurnaan gereja, menanti kedatangan Tuhan. Sebab ada saatnya gereja Tuhan itu disempurnakan. Gereja Tuhan itu adalah saudara dan saya. Kita dijadikan sempurna. Untuk jadi sempurna, kita tidak boleh tidak taat atas perintah Tuhan. Kita nanti gagal. Kalau kita tidak taat, kita menganggap remeh. Ajaran-ajaran yang benar itu, kita mengikuti ajaran-ajaran yang salah, yang palsu, sepertinya sama tapi sebenarnya palsu. Tadi sudah dikatakan di 2 Tesalonika bahwa pengajaran-pengajaran salah itu adalah dari iblis untuk menyesatkan. Karena setan itu mau supaya kita jangan selamat. Nah, kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan, maka kita pun akan jadi gagal. Kita tidak mau gagal, saudara. Biarlah kita perhatikan kebenaran firman Allah dan kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan supaya kita tidak binasa. Istri Lot dalam hatinya masih cinta kepada dunia ini. Karena tentu dia lari nggak bawa apa-apa. Dituntun keluar itu dengan buru-buru, cepat-cepat. Jangan menoleh, larilah terus jangan berhenti. Yang ditinggalkan kan banyak kali. Harta yang dia punyai, dia masih sayang daripada keselamatan yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya. Yang cinta kepada dunia ini,
itu bukan dari 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 dikatakan begini, saudara. Satu Yohanes pasal 2 ayat 15. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kita tinggal di dalam dunia ini kan masih memerlukan barang-barang apa yang kita pakai. Itu kita perlu. Tapi jangan sampai kita mengasihi dunia ini. Lain kita pergunakan karena kita perlu, lain kalau kita mengasihi. Kalau kita mengasihi itu seperti istri Lot. Dia mengasihi Sodom dan Gomora waktu dibinasakan. Ya sayang itu, ya menoleh, gagallah dia. Kalau kita cinta kepada dunia ini, kasih Allah tidak ada pada kita. Kata firman Allah tadi. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kita boleh pakai apa yang ada di dunia ini, tapi tidak mengasihi. Lain kalau kita perlu, lain kalau kita memerlukan, tapi lain kalau kita mengasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi dunia ini, barang di dunia ini lebih daripada Tuhan, kasih Allah tidak ada pada kita, saudara. Kita memerlukan, kita pakai, tapi bukan mengasihi. Karena kita butuh, kita pakai. Tapi kita tidak mengasihi karena kita butuh. Nah, saudara, lain kalau kita hanya membutuhkan, tapi lain kalau kita mengasihi. Hati kita sudah terikat dengan dunia ini. Tapi kasih Bapa tidak ada pada kita. Bisa-bisa keselamatan kita jadi gagal oleh karena kita mengasihi dunia ini. Karena kasih Bapa tidak ada. Nah, itulah saudara, dikatakan jangan sampai keselamatan, kemenangan itu jadi gagal dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat di sini, saudara, bahwa contoh-contoh ini kita melihat bahwa ternyata orang-orang yang gagal itu adalah orang-orang yang tidak taat. Seperti Hawa tidak taat akan firman Allah. Bilang jangan dimakan, dia makan juga karena bujukan iblis. Begitu juga istri Lot. Istri Lot udah keluar, berarti dia sudah menang. Udah keluar dari kota Sodom yang mau dihukum. Tapi dia masih cinta kepada dunia ini. Sehingga dikatakan jangan menoleh, ya dia menoleh juga. Tidak taat kepada firman Allah. Jadi garam, jadi tiang garam. Gagal dah keselamatannya. Kalau dua contoh-contoh ini sudah dibicarakan di dalam firman Allah. Kita menjadi anak-anak Tuhan harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3 ayat 18. Dan siapakah yang telah kau sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Ini siapa? Ini adalah orang-orang Israel. Waktu di dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, Tuhan menuntun mereka mau memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di dalam perjalanan, saudara, banyak yang mati di tengah perjalanan. Karena apa?
Karena mereka tidak taat. Mereka tidak taat kepada firman Allah. Tidak taat akan aturan-aturan firman Allah. Akhirnya mereka mati di padang belantara itu. Gagal untuk memasuki tanah Kanaan. Nah saudara, kalau kita sudah melihat beberapa contoh di dalam Alkitab ini, bahwa orang-orang yang gagal itu adalah orang-orang yang tidak taat. Kalau kita lihat di Ibrani pasal 5, ini tentang Yesus. Ibrani pasal 5 ayat 8 dan ayat 9. Contoh yang sangat bagus buat kita adalah di dalam kehidupan Yesus. Ibrani pasal 5 ayat 8, dan sekalipun dia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi semua orang yang taat kepada firman Allah, taat kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka dialah yang akan tidak menjadi gagal. Tapi kalau Yesus sendiri harus taat, kita pun harus taat. Jangan sampai kembali di dalam 2 Kolose pasal yang kedua, Kolose pasal 2 ayat yang ke-18, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan. Gagal, saudara, kalau gagal itu nyesel. Tapi nyesel belakangan itu tidak ada gunanya. Makanya kita menjadi anak-anak Tuhan yang harus taat kepada firman Allah. Ayat terakhir, Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-36. Barang siapa percaya kepada anak, kepada Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, kepada Yesus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi taat, saudara, kepada firman Allah, taat kepada aturan Yesus. Iman kita jangan sampai gagal. Jangan kita biarkan kemenangan kita itu digagalkan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita di dalam mengiring kepada Tuhan, meskipun banyak tantangan, kita harus tetap menang. Jangan gagal. Tuhan berkati.